Dua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayah bunda, seluruh keluarga besar Yayasan Nurul Fatah yang insyaAllah sama-sama dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak terasa tahun ini kita alhamdulillah bisa melaksanakan Ramadan dengan sempurna, bahkan tarawih alhamdulillah tidak ada halangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Mudah-mudahan tidak ada yang bisa kita katakan kecuali alhamdulillah binikmatihi tatimmus sholihat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan kedatangan tamu dan itu berhubungan dengan Ramadan. Di ujung Ramadan yaitu Idul Fitri. Idul Fitri adalah hari di mana kita dianjurkan, disunahkan, disyariatkan untuk berbahagia, untuk bergembira oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dalam surat Yunus ayat 58 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan semua itu mereka berbahagia. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih pun dijelaskan bahwa an Iyad al-Asy'ari annahu syahida aidan bil ambari faqala ma li arakum taqlisun faqad kanu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaf'aluna. Iyad al-Asy'ari mengatakan ketika beliau berada di sebuah daerah yang bernama Ambar pada hari Lebaran Eid, beliau mengatakan, kenapa saya tidak melihat kalian bahagia? Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu sangat berbahagia ketika hari Lebaran. Hadis riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Bahkan dalam hadis yang lain di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika datang ke Madinah dan mendapati orang-orang muhajirin ketika itu berbahagia dengan 2 hari raya yang dulu mereka pernah lakukan, beliau pun menjelaskan bahwa qad abdalakum bihima khairam minhuma. Sungguh sebenarnya Allah telah mengganti kedua hari raya pada zaman jahiliyah itu dengan 2 hari raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri. Maka pantaslah bagi kita untuk berbahagia pada hari raya Idul Fitri. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya ketika kita menghadapi Idul Fitri sebagai seorang yang beriman, kita dianjurkan melakukan hal-hal itu menurut sesuai dengan ilmu. Maka sebelum kemudian kita melaksanakan sunnah-sunnah Rasul, maka tentunya kita harus mengetahui apa saja yang perlu untuk kita ketahui dan kita amalkan pada hari raya Idul Fitri. Yang pertama tentunya adalah kita menyelesaikan sebuah kewajiban. Kewajiban di ujung Idul Fitri yaitu kita melaksanakan zakat fitri. Zakat sebagai penyempurna puasa yang kita lakukan. Tuhratun lis-shaim wa tu'matun lil masakin, sebagai penyuci bagi orang yang melaksanakan puasa dan pemberian makan kepada orang-orang yang miskin. Maka ketika kemudian waktu sudah dipastikan oleh pemerintah bahwa besok Lebaran, besok tanggal 1 Syawal, apa yang disyariatkan kita sebagai orang muslim? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan itu dalam surat Al-Baqarah ayat 185, yaitu memperbanyak takbir, memperbanyak tasbih. Dan takbir tentunya yang dijelaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Hendaklah kalian menyempurnakan bilangan 30 hari atau 29 1 bulan. Setelah itu, wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum, hendaklah kalian membesarkan nama Allah, bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan pada kalian. Semoga kalian menjadi hamba yang bersyukur. Kemudian
Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya ya menganjurkan kita untuk bertakbir, tetapi tentu penjelasan Rasul lebih jelas lagi bagaimana kita bertakbir. Sebenarnya di dalam ayat tadi tidak dijelaskan detail kita bertakbir harus seperti apa dan bagaimana, tetapi para ulama kemudian menjelaskan bagaimana bertakbir yang sebaiknya, dan semuanya oleh para ulama diperbolehkan. Kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian la ilaha illallah, semuanya diperbolehkan di dalam agama karena ayat itu sangat umum. Kita dianjurkan untuk bertakbir atas nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang bisa kita lakukan ketika kita sudah malam hari, kemudian besok pagi, kita memakai apa yang terbaik yang kita miliki. Apa yang terbaik itu apa? Pakaian. Tidak harus baru. Yang terbaik karena ini mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam hadis riwayat Hakim dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam amarna fi al-idain an nalbasa ajwada ma najid. Ali katakan bahwa Rasul memerintahkan kami pada 2 hari raya untuk memakai pakaian yang terbaik yang kami miliki. Hadis riwayat Al-Hakim. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yalbasu lahum ajmala thiyabihi wa kana lahu hullatun yalbasuhuma lil idaini wal jum'ah. Bahkan Rasul, kata Ibnu Qayyim, memiliki pakaian khusus hanya dipakai pada 2 hari raya dan pada hari Jumat. Kemudian tentunya sebelum itu kita mandi ya sebagai sebuah sunnah yang sebagian ulama mengatakan sunnah muakkadah. Kemudian setelah memakai pakaian yang bagus, pakaian yang kita anggap yang terbaik yang kita miliki, tidak harus baru, maka kemudian kita memakai wangi-wangian. Setelah itu kemudian sebelum kita berangkat ke masjid, maka kita dianjurkan untuk makan walaupun hanya 1 atau 3 atau 5 biji kurma, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh seperti ini. Yusannu aklu thamarati witran qabla al-khuruji ila salati Idul Fitri wa ta'khir dzalika fi Idul Adha. Anas bin Malik mengatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakul, bahwa Nabi tidak akan berjalan, tidak menuju tempat salat pada hari raya Idul Fitri kecuali sudah makan kurma dengan jumlah yang ganjil. Hadis riwayat Ahmad dan riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kita lakukan setelah kita sudah makan, persiapan sudah selesai, at-tabkir, kita segera menuju ke tempat salat. Apakah kemudian disiapkan di tempat salat itu masjid atau tempat yang luang, walaupun memang jumhur ulama sebagian besar mengatakan bahwa lebih utama tempat yang luas, bukan masjid. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam selama melaksanakan Idul Fitri dan Idul Adha selalu di tempat luang dan tidak pernah di masjid kecuali sekali, itu pun karena hujan. Jadi jarak antara Masjid Nabawi dengan lapangan yang dipakai oleh Rasul untuk sholat Id dan sholat Istisqa itu kira-kira 300 sampai 400 meter yang sekarang sudah dibangun ya, Masjid Abu Bakar, kemudian ada sampingnya juga masjid yang lain, walaupun tidak dipakai setiap hari ya tempat itu, tetapi memang ini adalah tempat di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam dahulu melaksanakan sholat Id atau sholat Istisqa. Artinya dua-duanya kita boleh melaksanakannya mana saja yang kira-kira lebih nyaman bagi kita. Kemudian ketika kita berangkat menuju ke tempat sholat, diusahakan kita berjalan dengan tenang dan sebisa mungkin kalau seandainya tidak jauh jangan pakai kendaraan. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi beliau sebenarnya bisa naik kuda pun, bisa naik onta pun tetap jalan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Al-Albani dijelaskan yakhruju ilal 'idi masyian
wa yarji'u masyian, beliau pergi berjalan, kembali pun berjalan. Kemudian setelah kembali dari sholat, sebisa mungkin kalau ada jalan dan tidak memberatkan, maka dianjurkan kita untuk kembali dari jalan yang berbeda. Kembali ketika kita di masjid atau di tempat sholat, maka kita melaksanakan sholat, kemudian kita mendengar khutbah. Kita melaksanakan sholat dengan khusyuk. Tentu kembali saya mengingatkan diri saya dan kaum muslimin yang berbahagia untuk membuka kembali bagaimana cara sholat Idul Fitri, supaya apa yang kita lakukan itu atas dasar ilmu, bukan hanya mengikut saja, bahwa apapun yang kita lakukan atas dasar ilmu memiliki nilai yang berbeda daripada kita hanya mengikut saja, walaupun mungkin sama yang kita lakukan tetapi nilainya berbeda. Kemudian setelah kita melaksanakan sholat, kita mendengar khutbah dengan khusyuk. Saking pentingnya khutbah ini, maka Rasul SAW sebagaimana yang dijelaskan oleh Ummi Atiyah memerintahkan kami yang sedang haid, kami yang sedang nifas untuk hadir walaupun sedikit jauh dari tempat sholat, hanya untuk mendengar khutbah Id. Saking pentingnya, maka kita yang hadir di tempat tersebut diusahakan sebisa mungkin mendengarkan khutbah dengan sebaik-baiknya, dan kita yang ditugaskan untuk khutbah atau untuk sholat, tentu kita harus menyesuaikan tempat, kondisi, jangan sampai terlalu panjang sehingga masyarakat kaum muslimin tidak nyaman untuk mendengar khutbah kita, atau terlalu pendek sehingga tidak ada isi sama sekali. Itu sedang-sedang saja, dan itu yang terbaik untuk kita. Kemudian setelah itu kita dianjurkan untuk mengucapkan at-tahni'ah bil Aid, untuk mengucapkan ucapan selamat kepada saudara-saudara kita dengan ucapan-ucapan apapun, seperti yang diungkapkan oleh Jubair bin Nafir, di mana sahabat Nabi SAW, idza iltaqaw yaumal Id, kalau mereka ketemu pada hari Lebaran, mereka atau mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Bahkan Imam Ahmad juga menjelaskan dalam beberapa lafaz musnadnya. Tetapi lafaz seperti ini tidak mutlak harus sama. Apapun lafaz boleh kita ucapkan untuk mengucapkan ucapan selamat kepada saudara kita pada hari raya Idul Fitri. Selamat hari raya Idul Fitri, atau taqabbalallahu minna wa minkum sholihal amal, qulu amin wa antum bi khair, semuanya di dalam agama diperbolehkan, karena para sahabat tidak ada yang mengingkari lafaz-lafaz itu selama itu untuk kebaikan kita semua. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Kita persiapkan diri kembali lagi untuk menyambut Idul Fitri dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita berada di depan Masjid Darul Fatah 4 yang beralamatkan di Sukajawa, Lingsuh, Bandar Lampung. Saat ini kita masih dalam tahap penyelesaian pembangunan masjid di kampus Darul Fatah 4 ini, yang saudara-saudara dan muslimin semua yang bisa menyaksikan. Masih beberapa tempat yang harus kita selesaikan, yaitu terutama jendela, kemudian plafon, lantai, dan lain sebagainya. Kemarin panitia sudah mencoba untuk menghitungnya, kebutuhan untuk penyelesaian jendela lebih kurang kita membutuhkan dana 100 juta, kemudian plafon itu lebih kurang 50 juta, dan lantai itu lebih kurang 30-an juta lagi. Nah, itu semua kami mengajak sebagai pengurus Yayasan Darul Fatah untuk menyelesaikan pembangunan masjid kampus 4 ini,
Dan semoga saja dengan apa yang kita upayakan, dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita infakkan dalam pembangunan masjid ini akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bersama kaum muslimin sekalian bahwasanya insya Allah kita akan menyelenggarakan pendidikan khusus untuk ma'had. Artinya disinilah nanti kita akan mencetak para kader ulama, para penghafal Al-Quran juga sebagaimana yang sudah berjalan di kampus 1, kampus 2, dan kampus 3. Dan insya Allah kita targetkan di bulan Juni anak-anak yang selama ini menghafal di Jalan Kopi itu akan kita pindahkan di sini, lebih fokus lagi untuk lebih mempelajari Al-Quran, mempelajari bahasa Arab, dan mempelajari ulum syariah. Dan kepada saudara sekalian, Bapak Ibu dan kaum muslimin sekalian yang ingin menyalurkan infak sedekahnya ke pembangunan Masjid Darul Fatah ini bisa melalui nomor rekening yang sudah kita cantumkan di bawah. Dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan, kami harus menjemput ke rumah, insya Allah panitia pun sudah siap untuk menjemput hal tersebut ke rumah Bapak Ibu sekalian. Demikian saja yang bisa kami sampaikan. Mari dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan akan lebih berkahnya puasa kita dan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, dan berfastabiqul khairat untuk berinfak menyelesaikan pembangunan Masjid Darul Fatah 4 ini. Demikian saja, lebih kurang minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
La